warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baliana, NIM 30600121028 dari kelas IPO 1. Di sini tema saya mengenai pembelajaran, yang dimana saya akan memaparkan materi mengenai diksi. Untuk memahami lebih mendalam mengenai materi ini, tonton video ini hingga akhir. Baik, kita mulai saja materinya. Yang pertama ada pengertian diksi. Seperti yang kita ketahui, diksi merupakan pilihan kata. Pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan dalam suatu kalimat. Dengan adanya diksi ini, atau pilihan kata yang tepat, diharapkan cerita maupun tulisan yang dibuat bisa lebih mudah dipahami baik oleh pembaca maupun pendengar. Baik, pengertian diksi menurut para ahli. Yang pertama ada Harimurti. Pengertian diksi menurut Harimurti merupakan kejelasan lafal dan pilihan kata dalam mengarang maupun berbicara di depan umum untuk memperoleh efek atau feedback tertentu. Dan yang kedua ada Andre. Andre berpendapat bahwa diksi merupakan penggunaan kata yang sesuai untuk mewakili perasaan, pikiran, ide, dan gagasan yang ingin disampaikan dalam suatu pola dalam kalimat tertentu. Yang ketiga ada menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, diksi diartikan sebagai pemilihan kata yang mengandung makna yang tepat dan sesuai atau selaras dengan konteks kalimatnya. Baik, selanjutnya, mengapa pemilihan diksi yang tepat dalam sebuah kalimat itu penting? Karena tujuannya itu agar setiap kata yang digunakan untuk menyampaikan gagasan bisa sesuai dengan konteksnya, sehingga pembaca maupun pendengar tidak salah paham dengan apa yang disampaikan. Contohnya, penggunaan diksi yang benar. Saya sudah tinggal di Jakarta sejak masih kecil. Nah, jika kita menggunakan diksi yang salah, contohnya, saya tinggal mengerjakan PR matematika saja. Untuk poin selanjutnya, ada unsur-unsur diksi. Yang pertama itu ada fenom. Fenom merupakan bunyi bahasa yang mirip kedengarannya namun sebenarnya berbeda dan menyebabkan perbedaan arti. Contohnya bisa dilihat di bawah ini. Yang kedua ada vokal dan konsonan. Vokal dan konsonan merupakan sebuah kata bisa tersusun atas vokal saja, konsonan saja, atau gabungan dari vokal dan konsonan. Vokal merupakan huruf-huruf yang menghasilkan bunyi A, I, U, E, O. Sedangkan konsonan merupakan huruf-huruf selain kelima huruf tersebut, seperti B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Yang ketiga ada silabel atau suku kata. Dan yang keempat ada konjungsi, dan yang kelima ada kata benda, dan yang keenam ada kata kerja, yang ketujuh ada infleksi. Infleksi merupakan perubahan bentuk kata tanpa mengolah kelas kata atau identitas leksikal kata tersebut. Contohnya dapat dilihat di bawah ini. Dan yang kedelapan ada uternas. Uternas merupakan sub-elemen yang mempengaruhi diksi dengan penggunaan dan pemahaman yang jelas dan efektif berdasarkan kemampuan bahasa. Contohnya, jika rajin belajar, maka kamu pintar. Baik,
Selanjutnya ada ciri-ciri diksi. Yang pertama, menggunakan perbendaharaan kata yang memiliki dan dikenali oleh masyarakat. Yang kedua, menggunakan pilihan kata yang tepat dan sesuai dengan konteks kalimat yang digunakan untuk mengungkapkan gagasan. Yang ketiga, pilihan kata yang digunakan dapat membedakan nuansa makna, kata, dan bentuk yang sesuai dengan ide atau gagasan, situasi, dan nilai rasa pembaca maupun pendengar. Oke, poin berikutnya, hal-hal yang harus diperhatikan dalam memilih diksi. Yang pertama, tidak menggunakan pengulangan kata. Contohnya, Rina diminta untuk maju ke depan. Yang kedua, kalimat yang disampaikan harus menggunakan diksi yang ringkas agar tidak boros kata-kata. Contohnya, Direktur Keuangan menyatakan bahwa akibat dari langkah yang diambil pada bulan lalu mengakibatkan budget keuangan untuk produksi dan operasional menjadi membengkak. Sedangkan untuk diksi yang tepatnya kita bisa mengambil Direktur Keuangan mengatakan budget keuangan untuk produksi dan operasional membengkak. Dan yang ketiga, sederhanakan struktur kalimat. Contohnya, empat ada hindari pemborosan kata. Dan contohnya dan yang kelima, hindari penggunaan kata yang memiliki fungsi dan makna yang sama. Contohnya juga dapat dilihat. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi diksi ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We don't got that, yeah. She's my number one.